Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Deru Khairan Juharyanto. Saya mahasiswa dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak di Telkom University dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 1032223000101. Saat ini saya berada di kelas SE 4704. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang memori sekunder dalam sistem komputer dan beberapa teknologi penyimpanan data yang umum digunakan, termasuk HDD, SSD, optical storage, dan RAID. Memori sekunder. Apa sih memori sekunder itu? Memori sekunder adalah perangkat penyimpanan non-volatil yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam sistem komputer. Berbeda dengan memori primer seperti RAM yang bersifat volatil. Memori sekunder tetap menyimpan data meskipun tidak ada daya listrik yang mengalir. Karakteristik utama dari memori sekunder. Karakteristik utama yang pertama adalah sifat non-volatil. Seperti yang dijelaskan tadi, data akan tetap tersimpan meskipun tanpa adanya daya listrik, sehingga cocok untuk penyimpanan jangka panjang dan juga tidak perlu refresh seperti RAM. Karakteristik utama yang kedua yaitu kapasitas penyimpanan, di mana umumnya memiliki kapasitas yang sangat besar, sehingga tersedia range dari beberapa gigabyte hingga puluhan terabyte. Dan juga harganya lebih ekonomis per gigabyte dibanding memori primer. Karakteristik utama yang ketiga adalah kecepatan akses, di mana memori sekunder lebih lambat dibanding memori primer karena waktunya diakses dalam millisecond, sehingga memiliki latency dan throughput yang bervariasi. Lalu karakteristik utama yang terakhir adalah biaya, di mana harganya lebih murah per unit kapasitas dan juga bisa dijadikan investasi jangka panjang, sehingga tersedia berbagai pilihan harga dan performa. Fungsi dalam sistem komputer yaitu sebagai penyimpanan sistem operasi, storage untuk aplikasi dan program, backup data yang penting, arsip dokumen dan media, dan juga untuk virtual memory atau patch file. Perbandingan antara memori sekunder dan memori primer. 1. Kecepatan jauh lebih lambat daripada memori primer. 2. Kapasitas jauh lebih besar daripada memori primer. 3. Harga lebih ekonomis dibandingkan dengan memori primer. 4. Persistensi, datanya itu permanen bukan sementara. 5. Penggunaan, digunakan untuk storage jangka panjang. Contoh dari memori sekunder ini termasuk hard drive atau HDD, solid state drive atau SSD, dan optical storage seperti CD dan DVD. Semua perangkat ini dapat menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Fungsi utama memori sekunder adalah untuk menyediakan kapasitas penyimpanan yang besar untuk file dan program. Hard disk drive atau HDD. Apa sih hard disk drive itu? Hard disk drive atau HDD adalah teknologi penyimpanan data yang sudah ada sejak lama. HDD bekerja untuk menggunakan piringan magnetik yang
berputar di dalam sebuah drive dengan kepala baca tulis yang bergerak untuk membaca atau menulis data pada piringan tersebut. Komponen utama HDD. Komponen utama yang pertama adalah platter atau piringan magnetis, di mana platter ini terbuat dari aluminium atau kaca. Dan juga platter dilapisi material magnetik. Dan juga dia itu berputar dengan kecepatan tinggi. Komponen utama yang kedua adalah spindle dan motor, di mana spindle dan motor itu untuk mengatur kecepatan putaran pada platter. Umumnya kecepatannya yaitu antara 5.400 atau 7.200 rpm. Dan untuk server biasanya mencapai 10.000 sampai 15.000 rpm. Komponen utama yang ketiga adalah read atau write head, di mana read atau write head ini berfungsi untuk membaca dan menulis data. Biasanya terletak melayang di atas permukaan platter dan jaraknya itu sangat kecil, yaitu nanometer. Komponen utama yang terakhir adalah aktuator arm, di mana aktuator arm berfungsi untuk menggerakkan head sehingga memiliki presisi yang tinggi dan juga memiliki kontrol elektromekanik. Cara kerja HDD. HDD merupakan perangkat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetis atau platter untuk menyimpan data. Cara kerjanya yaitu platter berputar dengan kecepatan tinggi sekitar 5.400 sampai 7.200 rpm. Lalu head baca atau tulis bergerak di atas permukaan platter. Dan data akan disimpan dalam bentuk medan magnet pada platter. Keunggulan menggunakan HDD yaitu yang pertama adalah kapasitas yang besar. Yang kedua adalah harga yang relatif lebih murah. Dan yang ketiga adalah umur pakai yang panjang. Kekurangan menggunakan HDD yang pertama adalah kecepatan transfer data relatif lebih lambat. Kekurangan yang kedua adalah rentan terhadap guncangan dikarenakan masih menggunakan piringan platter. Yang ketiga adalah konsumsi daya yang lebih tinggi. Solid state drive. Apa sih solid state drive itu? Berbeda dengan HDD, solid state drive atau SSD menggunakan chip flash untuk menyimpan data, sehingga tidak ada bagian yang bergerak dalam SSD, sehingga data dapat diakses dengan lebih cepat dan perangkat lebih tahan terhadap guncangan. Arsitektur SSD. Arsitektur yang pertama adalah controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur operasi read atau write. Lalu juga berfungsi untuk wear leveling dan juga untuk garbage collection. Arsitektur yang kedua adalah NAND atau NAND flash memory. Yang ada di dalam NAND itu yaitu satu single level cell atau SLC, yang kedua itu multi level cell atau MLC, yang ketiga ada triple level cell atau TLC, yang keempat ada quad level cell atau QLC. Dan arsitektur yang ketiga adalah cache memory. Di cache memory ini ada DRAM cache, SLC cache, dan juga berfungsi untuk meningkatkan performa. Teknologi dan fitur.
Fitur yang ada di SSD yaitu trim support, di mana optimasi untuk penghapusan data, menjaga performa, dan untuk memperpanjang umur SSD. Teknologi dan fitur yang kedua adalah wear leveling, di mana ini berfungsi untuk distribusi penulisan yang merata, sehingga mencegah kerusakan dini, dan juga untuk optimasi endurance. Teknologi dan fitur yang ketiga adalah over provisioning, di mana ini berfungsi untuk sebagai space cadangan dan juga untuk meningkatkan reliability dan juga sebagai buffer untuk wear leveling. Keunggulan menggunakan SSD. Keunggulan yang pertama adalah kecepatan, di mana boot time lebih cepat dibanding menggunakan HDD, yaitu boot untuk menyalakan laptop atau PC-nya. Lalu load aplikasi instan, di mana untuk membuka aplikasinya lebih cepat daripada menggunakan HDD, dan transfer rate-nya lebih tinggi. Keunggulan yang kedua adalah reliabilitas, di mana di SSD ini tidak ada part yang bergerak dan juga tahan terhadap guncangan. Dan juga di SSD ini silent operation, yaitu tidak ada suara yang keluar dari SSD ini. Lalu keunggulan yang terakhir adalah efisiensi energi, di mana SSD mengkonsumsi daya lebih rendah daripada HDD, dan juga ideal untuk laptop. Kekurangan menggunakan SSD yang pertama adalah harga, di mana harganya lebih mahal per gigabyte, premium untuk kapasitas besar, dan concern untuk deployment skala besar. Kekurangan yang kedua adalah kapasitas, di mana kapasitasnya lebih terbatas dari HDD. Lalu price scaling dengan kapasitas, dan juga trade-off dengan budget. Kekurangan yang ketiga adalah write endurance, di mana SSD perlu dimonitoring, dan juga untuk variasi NAND-nya ada berbagai macam tipenya. Selanjutnya adalah optical storage. Optical storage menggunakan laser untuk membaca dan menulis data pada media berbentuk disk dengan lapisan reflektif. Jenis-jenis media dari optical storage, yang pertama ada CD atau compact disk, di mana kapasitas dari CD yaitu sebesar 700 MB. Dan juga CD adalah teknologi pertama dari optical storage. Lalu CD masih digunakan untuk audio. Lalu jenis yang kedua adalah DVD atau digital versatile disk, di mana untuk single layer yaitu kapasitasnya 4,7 GB. Lalu untuk yang dual layer yaitu 8,5 GB. Dan DVD sudah digunakan untuk standar definition video. Lalu jenis yang ketiga adalah Blu-ray disc. Untuk single layer Blu-ray disc yaitu berkapasitas 25 GB. Untuk dual layer yaitu berkapasitas 50 GB. Dan untuk Blu-ray sudah digunakan untuk Ultra HD content. Dan di dalam Blu-ray juga ada triple atau quad layer option. Teknologi penulisan dari optical storage. Yang pertama ada read only atau ROM, di mana data yang ada di dalam optical storage itu tidak bisa diubah. Lalu teknologi penulisan yang kedua adalah recordable, yang hanya bisa ditulis sekali, dan juga ini penyimpanannya itu bersifat permanen.
Lalu teknologi yang ketiga adalah rewritable (RW) atau RE, di mana bisa berulang kali diubah dan juga lebih mudah digunakan. Metode pembacaan dari optical storage yang pertama adalah CD teknologi, di mana CD teknologi menggunakan infrared laser dengan panjang gelombangnya 780 nanometer. Lalu yang metode kedua ada DVD teknologi, di mana DVD teknologi menggunakan red laser dan panjang gelombangnya 650 nanometer. Lalu metode yang ketiga adalah Blu-ray teknologi, di mana menggunakan blue violet laser dan panjang gelombangnya adalah 405 nanometer. Keunggulan menggunakan optical storage. Yang pertama adalah durability, di mana umur untuk optical storage bisa sampai 100 tahun. Lalu mempunyai imun kepada magnetic fields dan juga ideal untuk archival. Keunggulan yang kedua adalah portability, di mana mudah dibawa dan juga tidak perlu power. Lalu keunggulan yang ketiga adalah cost efektif, di mana harganya lebih murah daripada HDD. Keterbatasan menggunakan optical storage yang pertama adalah speed, di mana read atau write-nya lebih lambat daripada HDD. Lalu ada random access yang sangat terbatas dan juga memerlukan sequential access. Keterbatasan yang kedua adalah kapasitas, di mana kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan HDD atau SSD, dan juga membutuhkan CD yang banyak kalau ingin menyimpan data yang banyak juga. Lalu keterbatasan yang ketiga adalah durability issues, di mana ini mudah tergores sehingga harus dirawat dengan baik. Lalu yang terakhir ada RAID. Apa sih RAID itu? RAID atau Redundant Array of Independent Disk adalah teknologi yang memungkinkan penggabungan beberapa hard disk atau SSD untuk meningkatkan performa atau keamanan data. Tipe dari RAID sendiri ada beberapa konfigurasi RAID yang populer, antara lain adalah RAID 0, RAID 1, dan RAID 5. RAID 0 atau stripping adalah data yang dibagikan ke beberapa drive dan juga meningkatkan kecepatan dan juga tidak ada redundancy. Lalu RAID 1 atau mirroring adalah data yang dicerminkan ke drive kedua, di mana ini hanya untuk memberikan backup. Lalu RAID 5 harus mempunyai minimal 3 drive dan juga ada parity untuk recovery. Contoh RAID umumnya digunakan pada server atau sistem yang membutuhkan akses yang lebih cepat dan data yang andal, seperti database atau penyimpanan perusahaan. Demikian penjelasan mengenai memori sekunder dalam sistem komputer, serta beberapa teknologi penyimpanan data yang penting untuk diketahui. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita bahas. Yang pertama adalah memori sekunder sebagai komponen vital sistem komputer. Yang kedua, teknologi HDD yang masih relevan untuk storage massal. Yang ketiga, SSD sebagai solusi untuk performa lebih tinggi. Yang keempat, optical storage untuk kebutuhan khusus. Dan yang kelima, RAID untuk reliability dan performa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
dan menambah wawasan kita semua mengenai teknologi penyimpanan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.